April 2020 Gemini, apa yang akan kalian alami sepanjang bulan April dalam love life, cinta, asmara, relationship kalian? Buat Gemini yang single atau yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, guidance untuk teman-teman Gemini dan juga apa yang perlu kalian ketahui dalam love life-nya. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Gemini, saat ini akan gue bacakan ramalan untuk zodiak Gemini untuk bulan April 2020. Buat teman-teman Gemini, laki-laki dan perempuan, sun, moon, dan rising. Dalam hal asmara, percintaan, love life, relationship-nya di bulan April 2020, apa yang akan dialami oleh teman-teman Gemini dan juga guidance untuk Gemini di dalam love life-nya selama bulan April 2020. Nanti akan gue jelaskan semua dari kartu ini. Untuk pertama kalian adalah true love. This is the romance of a lifetime. Lalu ada express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Kata keduanya adalah new love. A new person has stirred your romantic feelings. Lalu di bottom of the decknya adalah love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Ya, buat beberapa di antara kalian Gemini, ada yang sedang menjalani relationship yang baru ya, hubungan yang baru atau dengan orang yang baru, dan kalian merasa bahwa ini adalah cinta sejati atau beneran dari hati yang tulus ya untuk mencintai dia, dan kalian akan mengekspresikan cinta kalian itu ke dia di bulan April ini. Kalian akan menunjukkan bahwa kalian punya hati untuk dia. April 2020 Gemini, apa yang akan kalian alami sepanjang bulan April dalam love life, cinta, asmara, relationship kalian? Buat Gemini yang single atau yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, guidance untuk teman-teman Gemini dan juga apa yang perlu kalian ketahui dalam love life-nya.
di bulan April. Ya, cocokkan reading ini dengan situasi kalian masing-masing ya, dan juga silakan cek moon sign dan rising sign reading kalian yang mungkin bisa resonate di dalam love life kamu. Kartu pertama untuk Gemini adalah The Magician, lalu Ten of Swords, The Sun, The Hangman, Ace of Wands, Eight of Wands, the Star, the World, the Moon, Nine of Cups. Di bottom of the deck-nya adalah Two of Cups. Wow, amazing. Reading yang sangat bagus sekali nih Gemini untuk kalian di bulan April ini ya. Additional atau jumping card-nya adalah The Hermit. Oke, buat Gemini, gue melihat beberapa di antara kalian ada yang sedang menjalani hubungan atau berdealing dengan seorang Virgo, dan juga mungkin ada Leo, ada Aquarius, ada juga Pisces ya, dan mungkin ada dari zodiak lain yang seperti Leo, Taurus, Air sign ya, dan juga Water sign. Anyway, di bottom of the deck kalian adalah Two of Cups. Ini menggambarkan bahwa akhirnya cinta kalian diterima ya. Di saat kalian mengekspresikan perasaan kalian atau dengan cara do action ya, menunjukkan ke dia. Mungkin beberapa di antara kalian Gemini juga ada yang mau menyatakan cinta atau ngelamar seseorang. Artinya dia juga punya perasaan yang sama seperti yang kalian rasakan, cinta yang berbalas ya. Atau ini adalah mutual relationship yang kamu memberi sama dengan dia memberi. Jadi seperti take and give yang balance. Ini juga bisa menggambarkan bahwa ada yang jadian ya Gemini dengan seseorang. Kalau kalian udah in relationship, ini menggambarkan bahwa kamu dengan pasangan kamu di bulan April ini akan sangat romantis sekali. Ya. Dan buat kamu yang lagi nungguin seseorang, ini artinya dia akan datang menemui kamu ya. Dia akan datang menemui kamu tapi dengan damai, dengan cinta, dengan harapan gitu ya. Nah, apalagi di bawahnya ini adalah Page of Cups, yang artinya lamaran, pernyataan perasaan, pernyataan cinta, speaking heart to heart, dan juga mungkin dia mau memberikan hatinya untuk kamu. Finally, mungkin beberapa di antara kalian di recent past atau sebelum bulan April ini ada yang merasa stuck dalam suatu situasi atau merasa digantungkan, atau mungkin ngerasa kayak hubungan ini gak berjalan kemana-mana, ataupun mungkin ada kejadian atau suatu hal yang tertunda di masa lalu gitu ya. Misalnya mau nikah nggak jadi, belum gitu ya. Kalian menganggap itu seperti nggak terjadi, tapi sebenarnya hal tersebut ditunda atau delay. Nah, dalam hal ini kalian coba introspeksi diri kenapa kalian mengalami delay tersebut gitu ya. Mungkin ada suatu situasi yang harus kalian lihat lebih jelas gitu ya. Di The Hermit ini menggambarkan wisdom yang harus kalian pakai, bijaksana ya. Kebijaksanaan yang harus kalian pakai untuk menentukan langkah kalian atau mengambil sikap. Tapi jangan melihat dari luarnya saja, tapi melihat sampai ke dalam. Misalnya melihat seseorang sampai ke dalam hatinya gitu ya. Atau ini bisa juga menggambarkan kalian yang harus introspeksi diri. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang withdrawn atau memilih untuk mundur dalam suatu hal atau dalam suatu hubungan, karena kalian butuh introspeksi diri, kalian butuh waktu tenang, kalian need space, dan kalian butuh untuk merenung gitu ya. Nah, The Hermit ini juga bisa menggambarkan akhirnya kalian menyadari sesuatu. Dari yang tadinya kalian secara blindly ya, secara nggak sadar
berjalan tanpa arah misalnya. Sekarang kalian tahu kemana arah kalian melangkah, dan kalian tahu apa tujuan kalian, apa yang kalian inginkan gitu ya, apa yang membuat kalian bahagia. Hal-hal tersebut yang coba untuk dilihat lebih dalam lagi di diri kalian sendiri atau introspeksi. Nah, di The Sun itu menggambarkan bahwa di bulan April ini kalian akan lebih optimis ya, walaupun hal-hal yang kalian harapkan itu tertunda, walaupun kalian merasa digantungin, gak ada perkembangan misalnya selama ini, kalian akan tetap optimis dan kalian akan tetap semangat, kan punya harapan yang bright. Dan juga kalian sekarang jelas dengan situasi kalian, jelas dengan apa yang kalian inginkan. Gue ngeliat bahwa Gemini ini punya harapan yang sangat besar di dalam hubungan ini, karena mungkin beberapa di antara kalian merasa dia adalah new love, true love ya, walaupun sometimes dia adalah new love. But new love atau bukan, mungkin orang ini adalah seseorang yang sangat kalian harapkan, dan ada suatu hal yang akan berubah di bulan April. Kata kuncinya adalah love yourself first. Cintai diri kamu dulu, dan respect ya, respect atas diri kamu, juga respect ke orang lain. Dengan kamu mencintai diri kamu juga bisa mencintai orang lain gitu ya. Well, di bulan April akan ada suatu hal yang akhirnya mencapai hasil akhir final, atau akhirnya perjuangan kamu akan membuahkan hasil ya. Akan ada kesempatan dan juga akan ada pemulihan yang gue lihat, akan ada wish come true dan hasil akhir dari situasi yang kamu alami ya. It's going to happen soon, bahwa kamu akan mencapai final atau puncak dari satu siklus ya, akan memulai siklus yang baru dan mencapai akhir dari siklus yang lama. Okay. Di The World, The Sun, The Star ini menggambarkan victory, ini menggambarkan sukses dan big hopes, wish come true yang besar. Okay. Dan mungkin ini adalah saat-saatnya kamu harus semangat dan menerima pemulihan ini ya. Akan ada split action, perubahan besar, mungkin akan ada sesuatu yang datang, seseorang mungkin yang datang atau kamu kasih kabar gitu ya, hubungin kamu, atau akan adanya perubahan dari satu situasi kamu yang merasa digantungkan, tiba-tiba ternyata harapan kamu akan tercapai gitu ya. Well, anehnya di The Magician dengan Ten of Swords ini artinya kamu akan memulai sesuatu yang baru, tapi dengan pengorbanan yang sangat besar. Atau mungkin kamu harus hurt yourself first. Hurt yourself dalam artian memulihkan rasa sakit kamu sendiri. Mungkin kamu harus menjalani betrayal, mungkin kamu harus menjalani beberapa hal yang menyakitkan untuk mewujudkan harapan kamu itu, seperti pengorbanan ya. Ten of Swords itu juga bisa menggambarkan betrayal atau pengkhianatan, atau merasa beat down atau terpuruk dalam suatu hal. Nah, beberapa di antara kalian ada yang mungkin sedang dalam situasi di mana ada black magic yang menyerang kalian dari belakang mungkin ya, atau bisa saja sebaliknya, kalian yang melakukan ini dan menginginkan seseorang untuk terkalahkan ya. Mungkin kalian ingin saingan kalian terkalahkan, atau bisa aja kalian yang kena ya, misalnya kena suatu energi unknown yang berasal dari magic yang secara
dari belakang itu menyakiti kalian gitu ya, atau mencoba untuk defeat kalian dalam hubungan ini. Ya, but whatever it is, apapun kesengsaraan atau trouble yang besar misalnya ya, yang membuat kalian down atau terpuruk, kalian punya the sun, the star, the world, dan nine of cups. Ini complete ya, karena ada completeness dari situasi kalian, tapi ke arah yang much more better, dan juga pemulihan. Dan ini akan sangat besar sekali karena majornya banyak, dan semua majornya itu rata-rata adalah yang positif ya. Sometimes mungkin ada suatu hal yang terjadi yang membuat kalian merasa tersakiti, tapi kalian gak tahu kenapa kalian harus mengalaminya. Coba introspeksi diri atau lihat lebih dalam lagi. Oke, mungkin kamu yang membiarkan hal itu terjadi yang karena kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Sometimes like that. Nah, akan ada new beginning ya untuk Gemini yang sangat passionate, new passion, dimana kamu harus taking action, kamu harus tunjukkan, kamu harus bertindak, dan kamu harus menentukan keputusan yang jelas ya atas suatu hal yang baru ini. Mungkin new love, mungkin juga situasi yang baru yang kamu alami dalam masa transisi ini, dari hal yang lama ke hal yang baru. Juga jangan takut untuk melangkah, walaupun kamu gak tahu di depan sana nanti ada apa atau bakal seperti apa. Walaupun kamu masih ada sedikit fearness ya, kekhawatiran, mungkin trauma masa lalu atau ketakutan untuk menjalani suatu situasi, untuk coba jalan sama dia belum, padahal misalnya ya belum ada status, atau kalian sudah in relationship kalian tapi nggak tahu relationship ini mau ke arah mana, anything like that. Suatu keansuran ya, ketidakjelasan atas situasi kalian itu akan ada clue untuk kalian jalan ke arah yang mana yang benar, mana yang enggak. Karena kalian punya posisi di Hermit, yaitu kalian bisa melihat situasi itu walaupun sedikit meraba-raba ya, tapi ada gambaran lah setidaknya jalan mana yang bisa untuk dilewati gitu ya, bersama dia. Dan juga kemungkinan kalian akan bisa lihat mana yang real, mana yang gak real, mana yang real love, mana yang true love. Oke, asal kalian benar-benar pay attention dan looking deep within. Kalian gak perlu withdraw, gak perlu mundur karena situasinya tuh gak jelas, dia tuh gak jelas maunya apa. Kamu gak tahu gimana perasaan dia mungkin tertutup atau anything else. Coba jalani tanpa kekhawatiran dan lihat lebih jelas ke dalam ya, jangan lihat dari sisi luarnya aja, jangan lihat dari penampakannya aja. Nah, semoga ada big wish come true untuk Gemini. Kelihatannya akan ada new cycle of life, of love, dan beberapa di antara kalian mungkin harus ada yang menutup buku lama, membuka buku baru karena mungkin diputusin misalnya ya, atau dikhianatin, dan kalian yang memutuskan untuk it's done, it's finished gitu ya, enough is enough, dan go for it. Gak usah khawatir, gak usah takut kalau misalnya kalian jomblo nanti kalian bagaimana. Sementara udah misalnya udah cukup umur dan anything else, whatever reason, jangan khawatir, jangan takut, jangan unsure ya, gak yakin gitu kan tentang path yang ada depan kalian atau tentang jalan yang ada depan kalian. Kalau memang kalian harus memulai new cycle of love,
go for it. Tapi yang lama itu harus final, harus ending. Oke. Dan akan ada victory dan juga rahasia yang terungkap ya untuk teman-teman Gemini. Ini ada the moon dan the sun. Ini menggambarkan ada waktunya kalian pesimis mungkin ya, ada waktunya juga kalian harus optimis, dan ada waktunya di saat kalian unsure. Nanti asal kalian melangkah, kalian akan melihat what is real, what is not. Oke. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan buat teman-teman Gemini. Semoga sukses selalu dan juga good luck untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton reading ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih banyak. Salam hangat. Bye-bye.